Di Indonesia yang telah sukses membudidayakan janggelan secara besar-besaran adalah Bogor, Bumiayu, Ponorogo, dan Wonogiri. Namun hingga hari ini Kabupaten Wonogiri masih menduduki peringkat teratas penghasil janggelan. Tahun 2014 saja misalnya, Wonogiri berhasil mengekspor ratusan ribu ton janggelan. Musim panen raya janggelan berlangsung bulan Februari, Juni, dan Oktober. Pada masa ini, seluruh hasil panen dikirimkan petani ke pabrik pengolahan janggelan. Salah satu pabrik janggelan di Wonogiri terdapat di Desa Kenteng, Purwantoro. Satu pabrik besar janggelan memperkerjakan hampir 100 warga tiap musim panen raya, dengan rata-rata masa panen 3 bulan per tahunnya. Tahap awal paling penting di pabrik janggelan adalah memisahkan rumput liar dan batang janggelannya. Pekerjaan yang memerlukan ketelitian tinggi ini biasanya dilakukan pekerja perempuan. Janggelan yang dibawa ke pabrik itu biasanya dalam keadaan setengah kering seperti ini nih. Nah, kalau udah di pabrik, biasanya disortir lagi atau dipisah-pisahin dari kotoran rumput-rumput seperti ini yang nggak bisa dipakai, nggak bisa digunain ini ya Bu. Ini nggak dipakai. Disortir sampai bersih, yang kayak gini-gini nih. Dan setiap paginya di pabrik ini bisa datang truk-truk yang dibawa dari berbagai desa sampai ratusan ton loh. Karena memang sekarang lagi panen raya, jadi setiap hari sortir ya Bu ya. Iya. Seperti ini nih, harus bersih. Faktor panas matahari memegang peranan penting produksi janggelan. Gelatin dan pati terbaik daun cincau akan mudah didapat jika bahan mentah ini kering maksimal. Yeah. Ada nilai kadar kering tertentu yang harus dipenuhi produsen. Misalnya Pasar Asia Timur, kadar keringnya 15, yaitu ukuran kadar kering suatu bahan dari tumbuhan yang hampir mendekati 0. Daun cincau mengandung senyawa dimetilkurin yang bermanfaat mengendurkan otot. Senyawa isokandrodendrinnya bisa mencegah pertumbuhan sel tumor ganas. Sedangkan senyawa alkaloidnya mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Cincau mampu mengikat asam empedu yang dikeluarkan bersama proses BAB. Kolesterol dalam plasma darah dan jaringan tubuh bisa dikurangi oleh cincau. Wah, kalau dilihat dari atas ini, janggelan di mana-mana, banyak. Ini janggelan yang udah kita sortir, udah bersih, dijemur lagi sampai sekering mungkin, sampai garing batangnya tuh, lihat. Jadi memang kalau untuk produksi janggelan itu, yang punya peranan sangat penting adalah matahari. Jadi kalau tiba-tiba hujan ataupun memang sudah memasuki musim hujan, mau nggak mau produksi stop, karena di pabrik ini tidak ada sistem pengeringan. Baru kali ini loh, saya baru tahu kalau cincau hitam itu bisa sampai diekspor besar-besaran. Saya pikir cuma produksi-produksi rumahan aja. Hebat ya. Satu batang tanaman janggelan menghasilkan produk yang berbeda. Daun janggelan merupakan produk paling mahal sebab dari daun janggelan inilah terkandung banyak pati. Baru kemudian batang dan daun halusnya. Jadi jualnya. Ketiga, produk ini memiliki pasar yang berbeda-beda. Daun dan daun halus biasanya lebih untuk pasar dalam negeri. Jakarta dan Surabaya masih menjadi pasar terbesar yang menyerap hasil produksi janggelan di Indonesia. Debunya. Ini kalau udah semakin kering, debunya semakin banyak, Ibu. Ya. Ini kenapa diayak? Karena kan kalau daun-daun kering itu kan jadi serpihan-serpihan. Nah, kalau misalnya yang paling bagus, jadi ternyata janggelan itu ada grade-nya juga. Yang paling bagus adalah daun. Seperti ini. Dan yang paling rendah, batangnya. Ini kalau udah diayak seperti itu, hasilnya kayak gini nih. Nih, yang ini disebutnya daun-daun halus. Yang ini yang bagus. Ini katanya yang grade-nya yang paling tinggi, yang dijual per kilonya yang paling mahal. Katanya kalau yang di daunan
dia punya kandungan aci atau jelinya lebih banyak dibandingin batang. Makanya harganya lebih mahal. Janggelan yang dikirim ke luar negeri adalah batang dan daun yang masih menyatu. Ini harus dipres semaksimal mungkin untuk memaksimalkan kapasitas pengangkutan. Pengemasan ini bertujuan untuk menghindarkan produk dari udara lembab. Tingkat kekeringan harus dijaga secara maksimal untuk mempertahankan harga jual dan daya saing di pasar global. Jadi bal-bal gini. Mas, yang gerain, baik. Sudah nih ya Mas ya, tinggal dikirim. Kalau lagi musim panen raya seperti ini, mereka bisa memproduksi janggelan yang udah siap diekspor ini sampai ribuan ton. Ini hasilnya nih. Wah, udah bertumpuk-tumpuk. Ini diekspornya mau tahu kemana? Ke Cina, ke Taiwan, dan Malaysia. Padahal kalau kita lihat cuma rumput liar aja loh. Tapi ternyata komoditi yang sangat menjanjikan. Aslinya warnanya agak coklat gini ya.